Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Garnida, NPM 1961201209. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia, NPM 1961201211. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nespia, NPM 1961201190 dari. Perkenalkan, nama saya Pemi Valentina, NPM 1961201202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ashifa, NPM 1961201205. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiki Mulyadi, NPM 1961201213. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadila, NPM 1961201206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Palepi, NPM 1961201185. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara, mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan, dan loyalitas karyawan agar mereka bekerja sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Asas-asas pemeliharaan karyawan. Berikut beberapa asas-asas pemeliharaan karyawan, yaitu asas manfaat dan efisiensi, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, asas kemampuan perusahaan, metode pemeliharaan karyawan. Metode pemeliharaan: komunikasi, insentif, kesejahteraan karyawan. Faktor pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja dibagi menjadi 3, yaitu kemanusiaan, peraturan pemerintah, dan ekonomi. Ada 3 macam cara yang dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan MSDM, yaitu penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan, penyediaan dokter perusahaan, pemberian asuransi kesehatan atau pengganti biaya Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai alat mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja bebas, memberi perlindungan kepada masyarakat sekitar perusahaan agar hindari bahaya pengotoran bahan proses industrialisasi yang bersangkutan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya. Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibagi menjadi 2, yaitu menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen 3K. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. sasaran yang hendak dicapai oleh keselamatan dan kesehatan kerja, tumbuhnya motivasi untuk bekerja secara aman, terciptanya kondisi kerja yang tertib, aman dan menyenangkan, mengurangi tingkat kecelakaan di lingkungan kantor, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya makna keselamatan kerja di lingkungan kantor. Syarat keselamatan. Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berisi syarat keselamatan kerja sebagai berikut: mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri pada karyawan.
Program kesejahteraan ekonomi karyawan dibagi menjadi dua. Yang pertama pensiun dan yang kedua asuransi. Program rekreasi, kegiatan olahraga, dan sosial. Pemberian fasilitas, penyediaan kafeteria, perumahan, fasilitas pembelian, fasilitas kesehatan, penasihatan keuangan, fasilitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusan Peri, NPM 1961201232 dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaannya, apabila pemeliharaan karyawan kurang mendapat perhatian, apa saja akibatnya bagi perusahaan dan moral kerja karyawan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Citra Pertiwi, MPM 1961201235. Saya dari kelompok 10 dan ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaan saya adalah, upaya apa saja yang pemerintah lakukan untuk memelihara sumber daya manusia agar lebih produktif? Jelaskan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana dari kelompok 10. Saya ingin menanyakan pertanyaan saya kepada kelompok 9. Sebutkan apa saja yang dibutuhkan saat memelihara sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Saya Reza Mahendra, kelompok 10, ingin bertanya kepada kelompok 9, faktor apa saja yang mempengaruhi sumber daya manusia? Warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Ihsan Al-Munawar, NPM 1961-2012-28. Pertanyaan saya dari kelompok 10. Sebutkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan SDM pada suatu organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doniat Lenur, NPM 1961-2012-27. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu masyarakat? Terima kasih. Jawaban dari kami kelompok 9 untuk kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PM Pantina, MPM 1961-2012. Saya sini akan menjawab pertanyaan dari Yusan Peri. Pertanyaannya, apabila pemeliharaan karyawan kurang mendapat perhatian, maka apa akibat bagi perusahaan dan moral kerja karyawan? Jawabannya, tentu saja ada efek-efek yang akan terjadi. Tentu saja efek negatif. Salah satunya adalah turnover karyawan yang tinggi. Selain itu juga ada efek negatif yang lebih jauh. Contohnya, karyawan yang tersisa di perusahaan. 2. Karyawan yang tidak puas. 3. Karyawan yang asal-asalan. 4. Menolak tugas ekstra. Itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Espia, NPM 1961-2011-90. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bella. Usaha apa saja yang pemerintah lakukan untuk memelihara sumber daya manusia agar lebih produktif? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bella. Usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah mendukung pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem pendidikan sesuai termasuk yang berorientasi pada keterampilan. Mengembangkan sistem pelatihan di luar lembaga pendidikan. Mengembangkan sistem imbalan dan penilaian prestasi kerja agar pekerja. Semangat untuk memperbaiki kualitas diri, mengefektifkan proses rekrutmen dan seleksi pekerja, dan lain-lain. Manusia dalam diartikan sebagai penentu berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi. Kenapa begitu? Karena SDM adalah faktor produksi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manusia yang handal dan berkualitas adalah aset terpenting. Bahkan lebih penting dari sumber daya alam juga teknologi. Sekian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Balepi, NPM 1961-2011-85. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Agung dari kelompok 10, yaitu hal apa saja yang perlu dibutuhkan saat memelihara sumber daya manusia. Hal yang dibutuhkan memelihara sumber daya manusia antara lain: 1. Tujuan perencanaan. 2. Sumber daya manusia yang sudah ada. 3. Perencanaan demand dan supply. 4. Lubang-lubang sumber daya manusia. 5. Jenjang karir. 6. Continuous development. 7. Sistem kompensasi, insentif, dan penghargaan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Mahendra, yaitu yang pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia? Jawabnya, 1. Pendidikan dan latihan menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik kualitasnya dan meningkatkan produktif kerja. Yang kedua, gizi dan kesehatan masyarakat. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang tiga, kondisi lingkungan dan sosial budaya. Kondisi hidup yang berkualitas rendah dan berbagai pencemaran dan semangat kerja yang rendah serta masyarakat yang merasa tidak menikmati hasil kerja secara adil akan menurunkan kualitas kerja. Itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Mulyadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan Al-Munawar. Dampak yang ditimbulkan dari pengolahan SDM pada suatu organisasi yaitu: 1. Efektivitas dan efisiensi menurun drastis. 2. Tidak ada struktur organisasi yang jelas. 3. Pengeluaran perusahaan membengkak atau banyaknya pengeluaran yang tidak terduga. 4. Kesejahteraan karyawan akan terganggu. 5. Sistem pengelolaan yang kacau. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadila, NPM 1961-2012-06. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari Doni Atlenur tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu masyarakat. Menurut saya adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan pelatihan sehingga sumber daya manusia tersebut mampu bersaing di dunia kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.